Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Rahmadia dengan NIM 22076016. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya yakninya produk trompet si manis. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan. Di sini saya memilih produk trompet si manis. Nah, pada video ini ada pun poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang bagian pertama ada pendahuluan, yang kedua ada deskripsi usaha, yang ketiga ada perencanaan usaha dan anggaran, yang terakhir nanti akan kita bahas yakni penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini ada latar belakang. Saat ini banyak konsumen yang mencari produk pisang dengan rasa yang beragam dan berbeda dari yang biasa mereka temukan di pasaran. Misal pisang salai, pisang coklat. Oleh karena itu, peluang bisnis di sektor pisang menjadi semakin menjanjikan. Apalagi pisang yang diolah menjadi berbagai jenis olahan makanan. Di sini saya tertarik untuk mengambil trompet si manis sebagai produk yang akan nantinya saya jual karena bentuknya yang unik dan juga rasanya yang tentu enak. Yang berikutnya adalah visi dan misi. Dalam menjalankan trompet si manis ini, ada pun visi dan misi saya, yakninya visi menghasilkan produk yang berdaya saing, disenangi masyarakat, serta harga yang terjangkau, dan mampu memberikan pelayanan prima bagi konsumen. Adapun misi yang akan saya laksanakan untuk mencapai visi tersebut, yakninya yang pertama, menggunakan bahan baku yang berkualitas baik. Tentunya trompet si manis itu memiliki bahan baku yang kualitasnya baik. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja tim yang kompak dan profesional. Tentunya saat berjualan kita tidak akan bisa sendirian. Nanti saya akan bersama tim mencari tim yang kompak dalam bekerja sama sehingga menghasilkan produk yang tentunya bagus. Yang berikutnya, penggunaan peralatan yang aman dan higienis. Yang berikutnya, menghasilkan produk dengan bahan baku yang banyak digemari. Tentunya itu trompet si manis. Berikutnya, menarik konsumen dengan produk-produk yang unik dengan harga yang terjangkau. Tentunya trompet si manis telah memenuhi semua hal tersebut. Unik bentuknya, terjangkau harganya. Yang berikutnya, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan atau konsumen. Yang berikutnya, memuaskan konsumen dengan menciptakan produk-produk baru di kalangan masyarakat. Tentunya trompet si manis ini merupakan produk baru di kalangan masyarakat. Karena saya lihat belum ada jenis makanan olahan pisang berbentuk trompet seperti ini. Yang berikutnya, membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha. Tentunya saya mencoba berbisnis trompet si manis ini untuk mengembangkan potensi diri saya dalam membangun usaha tersebut. Yang berikutnya adalah tujuan usaha. Adapun 5 poin tujuan usaha. Yang pertama, mencari keuntungan atau laba semaksimal mungkin. Yang kedua, melatih komunikasi melalui pemasaran yang dilakukan. Tentunya dalam berbisnis kita juga dilatih berkomunikasi untuk melakukan pemasaran kepada berbagai kalangan. Yang ketiga tadi adalah merealisasikan teori pembelajaran kewirausahaan dalam praktek. Tentunya dalam berbisnis ini kita diajarkan atau saat ini saya belajar tentang kewirausahaan tentang bisnis plan. Nah, dalam bisnis ini itu bermaksud untuk merealisasikan teori yang diberikan tersebut. Yang keempat adalah memperoleh kepercayaan yang optimal dari konsumen. Sehingga dengan adanya kepercayaan yang diberikan, diharapkan usaha yang telah dijalankan dapat berkembang. Tentunya kepercayaan dari konsumen itu sangat-sangat kita butuhkan. Dan yang terakhir yaitu mempererat kerjasama dan kekompakan tim. Tentunya dalam usaha kita tidak bisa sendiri, kita membutuhkan kerjasama tim. Di sini tujuan usaha yang kita perlukan adalah mempererat kerjasama dan kekompakan tim.
Nah, adapun strategi bisnis usaha yang akan saya lakukan, yang pertama, mempunyai inovasi tersendiri. Tentunya trompet si manis berbeda dari produk-produk lain, mempunyai inovasinya sendiri. Yang kedua adalah lokasi yang strategis. Lokasinya nanti adalah sekitaran kampus UNP, yang mana mudah dijangkau mahasiswa dan juga masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, melakukan promosi melalui banyak media, tidak hanya pemasaran langsung, tapi juga menggunakan media sosial. Yang berikutnya, memiliki SDM yang sudah berpengalaman. Yang berikutnya, dengan harga yang relatif murah. Nantinya kami akan menjualkan produk ini dengan harga yang relatif murah, yakni hanya 5.000 per paknya. Yang kedua adalah deskripsi usaha. Deskripsi usaha ini terdiri dari yang pertama bidang usaha. Bidang usaha ini bergerak di bidang kuliner, yaitu makanan cepat saji berbentuk gorengan dengan buah pisang sebagai komponen utamanya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa trompet si manis ini merupakan usaha kuliner dengan bentuk yang unik dan rasanya yang tentu lezat. Yang kedua adalah jenis produk. Trompet si manis adalah usaha di bidang kuliner dengan olahan pisang. Di dalamnya yang dibalut dengan kulit pangsit serta coklat dan sprinkle sebagai toppingnya. Yang berikutnya adalah keunggulan dan inovasi produk. Tentunya trompet si manis memiliki keunggulan dan inovasi tersendiri. Yang pertama, menggunakan bahan yang berbeda dan diproses dengan teknik yang berbeda. Jika pisang-pisang pada umumnya hanya digoreng biasa, trompet si manis memiliki kulit pangsit sebagai pembungkus luarnya. Yang kedua adalah keunggulan dari produk tersebut adalah tampilan yang menarik. Seperti yang sudah saya bilang tadi, trompet si manis berbentuk trompet, lumer di dalam, crispy di luar. Yang kedua adalah lokasi usaha. Lokasi usaha ini berada di area kampus Universitas Negeri Padang, lebih tepatnya di sekitaran Jalan Air Tawar Barat. Yang terakhir adalah waktu usaha. Usaha ini akan dilaksanakan lebih kurang 3 hari, yakni tanggal 10, 11, sampai 13 Juni 2023. Di sini ada namanya SWOT. Yang pertama, strength. Produk yang ditawarkan memiliki manfaat yang baik. Yang kedua, pelayanan yang diberikan mencakup pembelian secara online dan langsung. Harga jual produk relatif murah. Yang berikutnya adalah weakness, yang poin-poinnya terdiri atas produk belum memiliki hak paten sehingga sedikit sulit dalam pemasaran produk. Karena ini belum memiliki hak paten dari usahanya. Yang kedua adalah banyak produk yang serupa yang dijual di pasaran sehingga perlu adanya usaha untuk membedakan produk dari pesaing. Ya, ini yang kami lakukan, yakninya membentuk produk dengan bentuk yang berbeda dari yang lain. Yang berikutnya adalah opportunities. Yang pertama, adanya peluang pasar karena produk menggunakan bahan utama buah pisang yang berbeda dari produk serupa di pasaran. Yang ini merupakan keunggulan produk kami karena bentuknya yang berbeda dari produk lain. Yang kedua, terdapat logo pada produk di bagian atas kemasan. Ini tentunya logo resmi trompet si manis yang akan membedakannya dari produk-produk lain di luar sana. Yang terakhirnya adalah trade, yang poinnya terbatasnya modal menghambat proses produksi. Yang kedua, pesaing terdiri dari penjual makanan yang makanannya serupa dengan trompet si manis. Bukan bentuknya, tapi kayak olahan pisangnya sama gitu. Yang terakhir, promosi kurang efektif sehingga penjualan produk tidak mencapai target yang telah ditentukan. Nah, berikutnya adalah strategi pemasaran usaha. Adapun strategi pemasaran usaha yang pertama adalah target konsumen. Dijual atau dipasarkan kepada masyarakat, mahasiswa, dan anak-anak. Tentunya trompet si manis ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik itu masyarakat umum, mahasiswa, dan anak-anak. Yang kedua adalah marketing, memanfaatkan media sosial sebagai media promosi trompet si manis untuk memperluas cakupan pasar. Tidak hanya secara offline, kami juga memanfaatkan media seperti WA, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya untuk mempromosikan produk kami.
Yang ketiga adalah proses produksi. Produksi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak untuk menghindari produk yang kurang laku nantinya. Dan kami tidak sekaligus memproduksi trompet si manis ini dalam jumlah skala besar. Kami tentunya melihat peminat dan kami akan mencoba di hari pertama dengan produk yang tidak terlalu banyak. Jika nantinya peminat trompet si manis ini banyak, pada hari kedua dan hari berikutnya tentu kami akan meningkatkan lagi proses produksi tersebut. Tentunya trompet si manis atau bisnis itu memiliki resiko. Di sini kita akan membahas tentang resiko bisnis dan pengelolaannya, yakninya resiko dalam persaingan dan kompetensi serta kehilangan kepercayaan dari konsumen. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut adalah yang pertama, memberikan cita rasa yang tidak berubah atau semakin baik ke depannya. Tentunya trompet si manis ini hari demi hari tidak akan berkurang dan tentunya kami akan melakukan perubahan. Jika konsumen mengatakan, ini mungkin coklatnya kurang banyak atau apa, pada hari berikutnya kami akan melengkapi keluhan konsumen tersebut. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Tentunya kami akan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen. Yang ketiga, memproduksi produk dengan jumlah yang sedikit guna meminimalisir produk yang tidak habis nantinya. Ini juga sudah kita bahas tadi bahwa trompet si manis tidak memproduksi sekali banyak. Ini tergantung permintaan konsumen. Yang keempat adalah inovasi dan kreativitas terbaru. Tentunya trompet si manis ini memiliki inovasi dan kreativitas terbaru yang berbeda dengan produk-produk lainnya. Yang kelima, memberikan harga yang relatif murah tanpa menyampingkan kualitas produk. Tentunya trompet si manis ini dengan harga yang relatif murah, tapi kualitasnya tetap terjamin. Poin berikutnya adalah perencanaan usaha dan anggaran. Tentu dalam berusaha kita harus memiliki perencanaan usaha dan anggaran tersebut. Ada yang pertama perencanaan pemasaran. Yang pertama target pemasaran. Seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa target pemasaran trompet si manis ini berupa masyarakat umum, mahasiswa dan mahasiswi sekitaran UNP yang menyukai makanan manis berupa olahan pisang dan coklat. Yang kedua adalah wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran ini berada di area kampus UNP, lebih tepatnya di sekitaran Jalan Air Tawar. Yang ketiga, situasi persaingan. Sudah banyak yang menjual makanan manis dengan olahan pisang. Nah, ini merupakan persaingan yang nantinya akan kami hadapi. Yang keempat, jumlah dan harga produk. Satu kemasan itu kami mengisi 3 buah produk dan nanti akan dijual 5.000 per kemasan. Ini tentunya sesuai dengan harga kantong mahasiswa dan juga anak-anak. Adapun bahan baku dan alat yang akan kami gunakan, yang pertama bahan berupa pisang, margarin, kulit pangsit, coklat batang, terigu, tepung maizena, gula, minyak, dan mises. Ya, alatnya berupa kuali, pisau, spatula, penyaring minyak, talenan, wadah, kompor, mangkuk, sendok. Nah, adapun proses produksi dalam mengolah trompet si manis. Yang pertama, kita perlu mengupas pisang terlebih dahulu. Tidak mungkin kan kita memasukkan pisang dengan kulit-kulitnya. Jadi lumrah, yang pertama itu mengupas pisang. Yang kedua, kita harus menyiapkan kuali dan memasukkan pisang tersebut ke dalam kuali. Siapkan kompor dengan kapasitas api yang kecil agar produk tidak gosong. Masak dan haluskan pisang tersebut dengan memberikan gula sesuai selera. Ini nantinya kita akan menghaluskan pisang di dalam kuali dengan api kecil tersebut. Nah, yang kelima, masukkan cairan tepung maizena ke dalam kuali berisi adonan tersebut. Tepung maizena ini berfungsi agar adonan ini kalis dan tidak lembek. Yang keenam, setelah adonan kalis, kita perlu menunggu adonan ini dingin. Selagi menunggu adonan dingin, kita bisa menyiapkan kulit pangsit. Dengan satu kulit pangsit itu bisa kita bagi 4, terus kita bentuk dengan trompet. Nah, kulit pangsit tersebut akan kita masukkan adonan ke dalamnya. Setelah itu kita goreng dengan api kecil sampai nanti bentuknya menguning seperti gambar yang telah kita sediakan itu.
Seterusnya, sambil menunggu adonan kuning, kita akan menyairkan coklat sebagai topping dari trompet si manis tersebut. Setelah adonan masak, kita bisa menyelupkan ujung trompet ke dalam pisang, ke dalam cairan coklat dan taburi dengan mises. Ini sebagai topping agar trompet si manis terlihat menarik. Langkah terakhir adalah memasukkan olahan pisang tersebut ke dalam wadah yang telah disediakan. Tentu kita tidak asal masuk. Kita akan memberikan bentuk sekreatif mungkin di dalam wadah tersebut. Kapasitas produksi yang karena tadi kami menargetkan 3 hari produksi, hari pertama penjualannya adalah 23 paks dengan jumlahnya harga 115.000 totalnya. Dan biaya produksi 23 paks itu 115.000. Nah, pada hari pertama ini kami tidak mendapatkan untung, tapi pada hari kedua, hari ketiga itu kami akan menargetkan keuntungan. Karena pada hari pertama kami membeli semua bahan baku yang dibutuhkan. Pada hari kedua ini kami sudah memperoleh keuntungan berkisar 50.000 dengan jualan sekitar ini ada keuntungan sekitar 50.000. Pada hari ketiga kami menargetkan keuntungan sebesar 100.000. Seperti yang telah tadi saya sampaikan, pada hari pertama itu tidak memperoleh keuntungan karena kami membeli semua bahan baku. Pada hari kedua dan hari ketiga itu kami sudah memperoleh keuntungan. Jadi total keuntungan yang kami peroleh selama penjualan itu adalah 150.000. Nah, materi berikutnya adalah rencana manajemen. Ada bentuk usaha. Bentuk usaha dari usaha yang akan kami jalankan adalah home industry dengan menggunakan olahan pisang dan coklat. Nantinya kami akan mempromosikan usaha kami dengan 2 sistem, yakninya melalui media sosial dan akan membuka stand. Yang berikutnya adalah kebutuhan investasi. Nominal per hari yang kami perlukan adalah sebesar 115.000 dengan menghasilkan 66 trompet diisi setiap kemasan sebanyak 3 buah. Produk yang kami jual sehari sebanyak 23 pieces dengan harga setiap pieces itu adalah 5.000. Nah, anggaran biaya seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa kami membeli produk itu pada hari pertama semuanya, jadi tidak memperoleh keuntungan. Mari kita lihat biaya bahan baku dan modal yang kita perlukan untuk membeli. Pisang itu harga satuannya 20.000, gula pasir itu 1/4 kilo 5.000, kulit pangsit itu 1 paknya 12.000, tepung terigu itu 2 ons itu hanya butuh 2.000, minyak goreng setengah kilo 8.000, coklat 1 batang 15.000, meses 1 pak 5.000, margarin 10.000, maizena 3.000, dan kemasannya itu adalah 15.000. Seperti yang kita lihat, kami menghabiskan 115.000 untuk membeli produk tersebut. Nah, kesimpulan berdasarkan materi yang telah saya paparkan tadi atau berdasarkan bisnis plan yang telah saya jelaskan tadi tentang trompet si manis. Kesimpulannya adalah trompet si manis bergerak di bidang makanan cepat saji dengan menciptakan inovasi baru berbahan pisang. Sajian unik berbentuk trompet dengan rasa manis di dalam dan crispy di luar. Jadi trompet si manis ini merupakan produk yang berdaya saing dan memiliki bentuk unik berbentuk trompet dengan rasa yang manis, lembut di luar, lembut di dalam, crispy di luar. Ini dan untuk memperhatikan kualitas produk guna mendapatkan kepuasan konsumen. Telah dilakukan juga analisis SWOT untuk meminimalisir kerugian dan memaksimalkan potensi pasar. Nah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan tentang bisnis plan saya, Trompet Si Manis. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya.